berjudul Dokter yang Takjub. Diceritakan oleh Renita Caroline dari India. Dokter mengira Renita tidak akan pernah selamat. Gadis berusia 13 tahun itu tidak sadarkan diri dan jantungnya berdetak kencang ketika dia dirawat di rumah sakit di Bengaluru, India. Dia bisa mati kapan saja, kata dokter itu kepada orang tuanya. Tetapi kami akan mencoba yang terbaik. Sekitar 100 orang Advent dari gereja Renita bergegas ke rumah sakit. Mereka menghibur orang tua di luar unit perawatan intensif tempat Renita berbaring di tempat tidur. Banyak anggota gereja bertelut di lantai rumah sakit yang dingin dan berdoa. Yang lain pergi ke gereja untuk berdoa. Hari berikutnya, para pendeta dan anggota gereja dari semua 15 gereja Advent di Bengaluru datang ke rumah sakit untuk berdoa bagi Renita. Di antara mereka adalah bibi Renita, Ruth Mary. Dia memiliki iman yang kuat pada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik yang dapat dokter lakukan, kata Ruth Mary kepada dokter. Tuhanku akan mengurus semuanya. Dokter tidak percaya pada Tuhan, dan dia tampak kesal pada kata-kata Ruth Mary. Teman-teman Renita berdoa di sekolah. Kepala sekolah membentuk lingkaran doa bagi para siswa untuk mendoakan Renita. Pada hari ketiga, dokter masih tidak yakin apakah Renita akan hidup. Namun Ruth Mary tidak ragu. Lakukanlah yang terbaik yang dapat dokter lakukan, kata Ruth Mary kepada dokter. Tuhanku akan mengurus semuanya. Sekarang dokter itu benar-benar kesal. Dia bertanya-tanya bagaimana Ruth Mary bisa begitu percaya pada Tuhan yang tidak terlihat. Anggota gereja terus berdoa. 4 hari berlalu, 5 hari, 10 hari. Pada hari ke-11, Renita membuka matanya. Ruth Mary yang telah berpuasa dan berdoa selama 10 hari merasa senang. Lakukanlah yang terbaik yang dapat dokter lakukan, kata Ruth Mary kepada dokter. Tuhanku akan mengurus semuanya. Dokter itu sangat kesal. Dia merasa sedikit marah. Renita berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Pada hari ke-15, dokter memutuskan untuk melakukan operasi kecil di tenggorokannya untuk membantunya makan lebih baik. Ruth Mary tidak menyukai gagasan itu. Dia bernyanyi untuk Tuhan di gereja, kata Ruth Mary. Jika dokter lakukan itu, dia akan kehilangan suara untuk menyampaikan pujian. Dokter memutuskan untuk menunggu. Hari berikutnya, dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Renita pulih dengan sangat baik, sehingga dia tidak membutuhkan operasi. Beralih ke Ruth Mary, dia berkata, "Kamu selalu berbicara tentang Tuhanmu," katanya. "Sekarang aku tahu bahwa Tuhanmu telah menyelamatkan Renita. Pergi bersyukurlah kepada Tuhanmu." Berita tentang pemulihan ajaib Renita menyebar ke seluruh rumah sakit. Pasien-pasien lain dan keluarga mereka heran melihat jawaban doa yang menakjubkan dan banyak yang meminta untuk didoakan. Malam itu, Renita dipindahkan ke bangsal rumah sakit biasa. Sebulan kemudian,
dia dibebaskan dari rumah sakit. Setelah itu, dia mengunjungi semua 15 gereja di Pengaluru dan membagikan kesaksiannya. "Aku berdiri sebagai saksi hidup di hadapanmu," katanya. "Hanya melalui rahmat Tuhanlah saya mendapatkan hidup saya kembali. Terima kasih semuanya atas doa-doamu. Saya bukan apa-apa tanpa doa. Dengan doa, semuanya mungkin." Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun gereja baru untuk Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Renanagar Tamil Savitagar di Pengaluru, India. Bangunan saat ini sudah tua dan berantakan, dan keanggotaan gereja telah melampaui ukuran bangunan. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati untuk gereja.